فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم السكوت في مسألة الحزبية يضرها فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Warahmatullahi wabarakatuh. Inti dari pembersihan najis agar tempat atau bendanya yang terkena najis itu menjadi suci kembali, intinya adalah yaitu hilangnya zat najis tadi, juga hilangnya rasa, bau, dan warna najis. Empat perkara itu, yaitu zatnya, kemudian rasa, bau, dan warna. Tentunya kalau benda-benda yang jenisnya adalah menyerap cairan, sementara cairan yang ini adalah najis, tentunya sekedar pembersihan, sekedar penyucian, dicuci dengan menyiramkan itu tidak cukup. Sebagaimana pakaian kita yang kena najis, tak mungkin hanya sekedar disiram lalu najis hilang. Anda bilang tak mungkin bukan berarti betul-betul tak mungkin, tapi biasanya kita sendiri tidak akan merasa puas dengan itu. Kita perlu pengeringan, dikeringkan agar baunya juga hilang, rasanya juga hilang, warna najisnya juga hilang. Walaupun boleh jadi dengan penyiraman tadi sudah hilang dan sebagainya, tapi tentunya selama cairan itu masih ada di situ dan belum kering, terkena cahaya matahari dan sebagainya, boleh jadi kita akan masih mencium bau sesuatu misalkan dan sebagainya. Jadi perlu dikeringkan. Setelah disiram dengan air yang banyak dan juga dengan sabun, karena biasanya kalau sekedar dengan air tapi tanpa sabun ini mungkin masih kurang rasanya. Kecuali kalau memang terbukti dengan air yang sangat banyak, maka najisnya hilang ya alhamdulillah. Tapi seringkali untuk berhemat air, karena kalau tanpa sabun perlu air yang banyak, dengan sabun ini sangat membantu. Karena apa? Sabun ini sifatnya memiliki sifat izalah dan sifat tahlil, yaitu menguraikan kotoran-kotoran, baik itu kotoran yang bersifat asam ataupun basa, dan juga menguraikan najis-najis dan sebagainya. Air punya sifat itu, sifat tahlil, yaitu menguraikan molekul-molekul kotoran, tapi akan perlu air yang banyak biasanya, sehingga dengan bantuan sabun itu sangat membantu untuk menghemat air. Dan kemudian setelah itu dikeringkan, dijemur di panas matahari. Maka yang dilakukan oleh ibu-ibu ataupun bapak-bapak juga, bahwasanya kasur yang tipis ataupun kasur yang tebal setelah dicuci, disiram air, gosok-gosok, setelah dikasih sabun juga mungkin disiram lagi, kemudian dijemur di panas matahari, itu bagus sekali. Insya Allah bagus sekali. Matahari bukan hanya punya sifat pengeringan, tapi juga punya cahaya ultraviolet untuk mematikan sekian banyak molekul yang buruk-buruk. Itu bagus, itu sangat membantu. Jadi bukan hanya sekedar dicuci dengan air, tapi juga setelah itu dikeringkan. Makanya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, di antara hikmah bahwasanya Nabi SAW mencukupkan, membiarkan anjing datang dan pergi dan boleh jadi kencing dia di masjid, tetapi tidak selalu disiram dengan air. Hikmahnya adalah karena kena panas matahari dan kena angin. Nah, itu penting tentunya yang seperti itu, untuk membantu apabila sedang tidak ada air, terutama waktu itu di Madinah, air boleh jadi sedang kurang atau susah dicari. Maka pembersihannya adalah dengan bantuan angin dan cahaya matahari. Maka ini akan lebih menenteramkan hati kita apabila setelah dicuci, diberi sabun misalkan, dicuci lagi, istilahnya ya dicuci dengan sabun, kemudian dia dipanaskan, dijemur di panas matahari, terkena angin, itu lebih bagus agar kita betul-betul yakin bahwasanya bau, rasa, warna itu sudah tidak ada. Adapun kalau tanpa itu semua ternyata najisnya memang terbukti hilang, alhamdulillah, istilahnya sudah sah yang seperti itu. Intinya adalah memang 4 perkara tadi sudah tidak nampak, tidak
terbukti ada. Tapi kalau masih terbukti ada, ya berarti masih belum cukup. Baik. Adapun jika di permukaan kasurnya tadi sudah tidak ada najis, sudah tidak ada bau, tapi kita tahu masih ada air yang mengendap di bagian bawah, maka dari satu sisi kita sudah boleh untuk tidur di atasnya misalkan, tapi kita masih khawatir, yaitu khawatir jangan-jangan karena ini masih satu kesatuan, walaupun kita tidak langsung bersentuhan dengan najis, kita khawatir kalau kita sholat di atas kasur itu misalkan karena suatu hajat atau suatu keterpaksaan kita sholat di atas kasur itu, khawatirnya masih tidak sah atau apa. Khawatir bukan berarti memastikan tidak sah. Dohirnya permukaannya sudah bersih dari najis, tapi di bagian bawahnya walaupun terpisah, walaupun tidak terkena oleh kita, tapi dia masih dalam satu zat, masih dalam satu benda, yaitu di kasur itu juga. Maka walaupun kita tidak mampu memastikan bahwasanya ini adalah tidak sah, tapi sebaiknya kita hindari pola yang seperti itu. Jadi kita keringkan betul-betul, kita panaskan, kita jemur di panas matahari, itu lebih baik. Taib. Bukan yang Anda sebutkan ini sebagai syarat, dengan panas matahari itu bukan syarat, tetapi untuk kehati-hatian. Adapun syarat yang terpandang di kalangan ulama itu tadi, zatnya memang hilang, rasa, bau, dan warna juga sudah hilang. Berarti apa? Bukti bahwasanya najisnya masih ada, itu sudah tidak ada. Intinya kita jangan sampai masih ada bukti bahwasanya najis itu ada. Kalau najisnya masih ada, dengan itu ada rasa atau bau atau warna atau zatnya, ya berarti belum sah penyucian tadi. Baik, jadinya apa? Belum suci. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.